徒儿遵命。林东、泰山，手擂开始。丹麦弟子以炼丹为主。云的人还真不少。多，哥杀无问。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin nih bos, waktunya buat si Dewa Pakboy ya guys ya. Kira-kira nih, siapakah yang bakal menjadi lawan Dewa Pakboy di part 150 episode 171 kali ini ya guys ya. Penasaran kan? Langsung saja mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat nih guys. Akhirnya kompetisi 9 divisi pun dimulai. Semua aturan sudah disebutkan, di mana 3 murid itu bakal naik ke atas arena dan boleh ditantang oleh murid dari divisi lain untuk bertarung. Ya, kalian sudah banyak mendengarkan aturan dan hadiah yang bakal didapatkan guys. Sehingga dimulai dari divisi jiwa suci dulu yang mencoba bertahan dari tantangan. 3 murid yang diluncurkan tidak dikenali oleh murid divisi lain, sehingga murid dari divisi binatang jiwa mencoba menantangnya guys. Tapi berakhir terbantai dalam waktu singkat. Sang abang yang tidak terima atas kekalahan sang adik pun segera balas dendam. Tapi sama saja semuanya dikalahkan guys. Selain mereka berdua, ada salah satu senior bermasker hitam yang juga ikut mencoba menantang murid bernama Kang Shiyuan. Pertarungan pun terjadi begitu sengit, tapi berakhir sang pria bermasker hitam pun ikut kalah guys. Senior Lin selaku senior kedua terkuat di divisi jiwa binatang menyuruh semua muridnya untuk berhenti menantang, karena mereka masih harus menahan serangan dari musuh penantang guys. Sehingga dengan begini divisi jiwa suci berhasil bertahan dari serangan para penantang dan peringkatnya berhasil ditentukan. Tapi hanya satu orang yang cukup percaya diri untuk melawan mereka semua guys, yaitu hanya Dewa Pakboy kita. So langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Setelah melihat kesaktian dari para murid divisi jiwa suci, semua murid dari divisi cukup ketar-ketir. Tidak lupa mayat yang meninggoy segera diambil dari atas arena guys. Nah sekarang gantian divisi binatang jiwa Wuhong yang bakal naik ke atas arena. Dia memilih murid yang bernama Lin Tong dan Tai Shan untuk naik ke atas. 徒儿遵命。 林东、泰山， Tapi masih kurang satu orang kan? Yang tidak lain adalah si Pai Sui guys. Wuhong sangat kesal karena si Pai Sui itu tidak kunjung muncul. Hayo guys, kalian pasti pada lupa kan kalau Pai Sui itu yang kemarin mau jemput Mengi secara paksa guys. Tapi malah dihentikan oleh Dewa Pakboy dan dihabisi. Berakhir dengan Pai Sui yang bundir dengan lompat dari atas tebing. 我的灵齿，不鬼也不会放过你。 Tapi sepertinya sampai sekarang Wuhong masih tidak tahu guys, jadinya divisi jiwa binatang itu kurang orang. Hahaha. Pada akhirnya Wuhong pun menyuruh murid bernama Chen Song untuk maju menggantikan Pai Sui. Karena sudah lengkap, waktunya mempertahankan tantangan pun dimulai. Hayo kalian tebak guys, kira-kira divisi manakah yang bakal mencoba menantang divisi binatang jiwa? 手擂开始。 Awalnya sih semua murid menatap tajam ya, penuh dengan pemikiran di atas kepala mereka guys. Tapi waktu terus berjalan, sudah berlalu tidak ada satupun yang berani menantang guys. Sehingga dengan begini,
ketiga murid dari divisi jiwa binatang pun berhasil menjadi juara penantang dan kembali ke bawah arena. Tahu nggak guys, kenapa nggak dinantang? Ada alasannya loh. Soalnya, aturan kompetisi kali ini itu sangatlah rumit guys. Tidak ada kepastian kalau kalian itu bakal masuk ke 8 besar. Nah, setelah kompetisi penantang ini kan kita ingat ya, masih ada kompetisi divisi dalam alias kompetisi internal guys. Yaitu tujuannya untuk memperebutkan jatah masuk ke tanah abadi. Kalau semisal kalian terluka di kompetisi tantangan ini, takutnya nanti saat kalian mengikuti kompetisi internal malah tidak fit alias terluka guys. Dan berakhir mudah dikalahkan. Kalau sudah kalah maka otomatis tidak mendapatkan jatah untuk masuk ke tanah abadi kan? Makanya banyak yang gak mau menantang guys, karena resikonya tidak sepadan dengan hasilnya. Seperti itu. Kecuali yang berada di atas arena itu lemah baru gak apa-apa ditantang. Divisi lain juga mulai naik ke atas arena tapi hasilnya sama saja, nggak ada yang mau nantang. Terus menerus seperti itu. Mau divisi 5 jiwa, divisi run sama saja, tidak ada yang mau menantang. Pada akhirnya ada satu divisi yang ditantang guys, yaitu divisi formasi. Ini pasti karena ada dendam pribadi nih. Sehingga pertarungan pun terjadi. Dari sisi penantang super kuat juga nih, berhasil mengalahkan 2 murid formasi. Tersisa satu yang bernama Xiaolong. Orang-orang percaya kalau dia sangat kuat karena tidak ada yang berani menantang dirinya. Tapi Xiaolong kemarin dikatakan tidak mengikuti kompetisi keterampilan formasi 3 sekte kuno guys. Makanya mereka tidak bisa menilai kemampuannya. Sepertinya kali ini bakalan benar-benar banyak murid-murid kuat ya yang bisa melawan Dewa Pakbo ini. Gantian divisi lain yang menantang guys, sehingga pertarungan pun terus terjadi. Waktu terus berlalu, banyak murid yang jatuh, banyak juga yang menang. Para ketua divisi juga banyak yang senang, ada juga yang kesal karena dikalahkan guys. Dan sekarang gantian divisi senjata, yaitu Xiao dan kawan-kawannya. Segera mereka pun ditantang oleh divisi lain dan pertarungan pun terjadi. Xiao nampak kesulitan melawan musuh bertombak. Dirinya cukup terpojok. Sialnya lagi, 2 teman Xiao sudah dikalahkan. Tersisa dia sendiri dan Tuer. Dia pun akhirnya kalah juga guys. Ya, kekasih Dewa Pakbo dikalahkan. Sungguh amat disayangkan ya. Membuat para tetua juga agak kebingungan dengan kejadian ini. Begitu juga dengan Shen Suping. Dewa Pakbo sih menilai ini semua pasti karena Xiao yang terlalu sibuk melatih pemurnian senjata. Jadi tidak melatih kemampuan bertarungnya sama sekali guys. Sehingga kultivasinya otomatis tertunda. Make sense ya. Dan pada akhirnya guys, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Yes, divisi Pil. Supi mengumumkan menyerahkan 2 posisi juara penantang dan membiarkan hanya 1 orang saja yang berdiri di atas arena guys. Siapakah dia? Yaitu Tan Yun. Hah? Apa ini? Apa alasan si Suping melakukan ini semua guys? Membiarkan hanya seorang melawan murid dari divisi lain seorang diri pula. Ternyata itu semua karena murid divisi Pil yang berfokus kepada pemurnian Pil. Tidak pernah berfokus ke kultivasi guys. Jadi otomatis kemampuan bertarung mereka lebih lemah dari murid divisi lain. Buktinya Song Hong dan Lo Fan yang masih muda sudah mencapai alkemis tingkat agung. Itu sudah termasuk hebat guys.
Makanya ketika mereka berdua menawarkan diri untuk ikut naik ke atas arena, itu malah ditolak oleh Shen Suping. Karena dia yakin mereka berdua juga pasti kalah dari murid divisi lain, guys. Tentu keputusan itu membuat ketua divisi lainnya ikut terkejut-kejut. Hanya satu orang saja yang naik ke atas arena, dan itu adalah Tan Yun. Meng Yi sempat meminta untuk ikut naik ke atas arena menemani Tan Yun, tapi Tan Yun ingin tahu dulu nih, sampai manakah Meng Yi melatih gulungan dewa pemberiannya, guys. Meng Yi mengaku sudah melatih sampai bab 1 yang bernama tahap tinggi. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Tan Yun meminta ketua Shen Suping memperbolehkan Meng Yi ikut naik ke atas arena, guys. Dan Suping segera menyetujuinya. Karena sekalipun Meng Yi kalah, itu masih ada Tan Yun yang bakal bersaing untuk 8 besar daftar naga, guys. Sehingga mereka pun bersiap. Kalian mesti ingat ya, guys, Meng Yi sudah lama mengasingkan diri untuk berlatih. Ditambah dia mempelajari gulungan dewa pemberian Tan Yun yang bisa menjadikan seseorang naik tingkat sampai menjadi dewa, guys. Baru 1 bab dia pelajari, tapi kekuatannya sudah sangat luar biasa. Kita lihat saja ya, guys ya. Tan Yun memperingatkan kepada Meng Yi karena banyak sekali murid yang ingin naik menantang mereka, bahkan sampai menghilangkan nyawa mereka, guys. Karena ketika si Tan Yun naik ke atas arena, dia bisa memperhatikan begitu banyak mata murid yang tidak suka dengannya terus menatap tajam. Seakan-akan ingin segera membantainya hari itu juga, guys. Si Tan Yun mah cuma senyum-senyum saja dia. Suping memberikan Tan Yun pedang terbang miliknya. Bahkan ketua Tan Tai juga tahu banyak sekali orang yang ingin membantai Tan Yun, guys. Kalau Xiao sudah pasti yakin kekasihnya bakal menang. Sementara Wu Hong sepertinya sangat tidak sabar kedua pasangan yang sangat dia benci ini untuk terbantai. Dan pada akhirnya, semua pun sudah siap. Pertarungan divisi Pil untuk mempertahankan tantangan akhirnya dimulai. Wait, jangan kemana-mana dulu dong. Apa nggak penasaran siapakah musuh Tan Yun selanjutnya, guys? Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat episode 172 yang bakal rilis lagi di hari Jumat nanti. Jadi guys, nantinya ada musuh yang super amat sombong ingin menantang Tan Yun. Pokoknya semua murid di sana lah, hampir dari semua divisi menantang Tan Yun seorang diri, guys. Gilanya lagi, 3 murid sekaligus menantang Tan Yun seorang diri. Jadi Dewa Pak Boy solo versus 3 musuh, guys. Tapi dia masih bisa tertawa keras tanpa takut. Bahkan dirinya menerima semua tantangan dari semua divisi dan tidak ragu membantai mereka semua, guys. Ngeri kali nih si Dewa Pak Boy satu ini ya, guys ya. Sepertinya bakalan seru full pertarungan nih. So kita bakal melihat lagi di part 151 NTZZ episode 172 Ni Tian Zezun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam, guys. Atau mungkin Mimin ada spoiler lagi ya, kayak dulu ya. Gimana menurut kalian? Coba silakan komen di bawah kolom komentar ya, Mimin tunggu. Dan satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini, guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.